Jadi kalau ada orang di antara bapak-bapak yang sholat subuh kebablasan tidur, itu ada dosa. Beliau mengatakan bahkan karena dosa kecil itu sudah cukup sebulan saya terharamkan sholat subuh berjamaah. Ada di antara mereka yang mengatakan juga di antara para sahabat dan ulama tabi'in, saya gabungkan perkataan-perkataan mereka, banyak di antara mereka yang mengatakan dan hampir sama semuanya. Mereka mengatakan kami tahu ya, atau saya mengetahui perubahan ada dosa yang saya lakukan pada saat terjadi perubahan pada pasangan saya. Suaminya kah marah-marah, istrinya kah buat ulah, anaknya kah buat ulah. Itu berarti permasalahan ada dalam diri dia. Mereka mengatakan saya tahu ada kesalahan dosa yang saya kerjakan dengan Allah Azza wa Jal pada saat terjadi perubahan di pasangan hidup saya, anak-anak saya dan tunggangan saya. Kuda mau dinaikin jadi masalah. Kita mau starter mobil pagi, mati mesinnya. Ada saja masalah. Itu berarti ada kendala-kendala berhubungan dengan masalah dosa. Lihat bagaimana pekahnya mereka menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jal. Seseorang di antara mereka seperti hadits Nabi SAW yang berbunyi orang mukmin kalau berbuat dosa kecil saja, maka dia akan melihat seperti sebuah gunung yang berat di punggungnya. Sementara orang munafik kalau dia berbuat dosa besar, dia hanya melihat seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu diusir seperti ini. Kiat teman-teman sekalian untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kata kuncinya paksakan ibadah dan paksakan tinggalkan dosa. Harus dipaksa. Harus kita paksa jiwa kita ini. Cambuk jiwa itu, cambuk dengan ilmu dan keimanan. Mulai sekarang saya mau on time sholat di masjid, tidak mau ketinggalan. Apapun konsekuensinya, paksain. Sesuatu kalau sudah dipaksakan dan menjadi sebuah kebiasaan akan enak dikerjakan, otomatis. Tapi kalau kita kendor, sesekali saja dikerjakan, maka akan luluh seperti biasa umumnya. Begitu pula dengan dosa, paksain diri untuk tinggalkan. Lihat yang haram, turunkan pandangan. Mau beli sesuatu, tahan tangan itu supaya tidak beli. Paksa, nggak ada masalah kok. Tangan kita nggak putus kalau kita nggak beli DVD film yang tidak benar misalnya. Nggak masalah kok kuping kita nggak copot kalau kita nggak dengar musik misalnya. Alihkan ke Al-Quran. Setan goda, lawan. Jangan terus-menerus kendor, imannya seperti kerupuk. Sedikit diramas sudah hancur. Ini jangan. Sampai kapan Bapak Ibu mau terus berlale-lale dalam jauh dari Allah SWT? Sementara iman itu levelnya sangat jauh. Makin kental maka makin terus, sampai para ulama mengatakan kenikmatan iman akan terus dirasakan oleh seorang hamba selama dia terus mendeteksi dirinya dan juga dia berusaha bermuhasabah setiap detiknya. Ini sudah ketaatan bukan? Ini sudah ketaatan bukan? Ada kemaksiatan ditolak sama dia. Harus begitu. Dan harus kita mulai dengan diri kita sendiri dengan cara memaksanya. Gak bisa enggak. Kita kalau nggak paksa nggak mungkin. Harus Bapak Ibu sekalian. Orang lain telepon nanti kita atau lihat perubahan, kamu alimnya, ingat majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya sering ulangi kalimat ini. Saya nggak datang jauh-jauh dari rumah saya ke sini untuk menghibur Bapak Ibu cerita dongeng atau hibur Bapak Ibu duduk sini sejam 2 jam. Ini bukan. Ini kita sedang bahas wahyu. Wahyu ini penyampaian dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi untuk membawa pada perubahan. Kalau Anda hadir di majelis ilmu dan Anda pulang setelahnya terasa, ya kenapa ya saya kayak merasa ada beban nih, kayak saya merasa bersalah, kadang-kadang kita menangis. Itu semua peringatan dari Allah SWT. Ambil, oh ini berarti kebaikan, itu kebaikan. Karena Allah mau dengan perasaan itu kita berubah. Ada perasaan untuk berbuat dosa jadi takut karena sudah hadir di pengajian, itu tanda keimanan. Termotivasi untuk mengerjakan ibadah, hadir lagi di majelis, iya. Begitu teman-teman lihat kamu alim ya sekarang, iya alhamdulillah saya sangat bersyukur sama Allah. Jangan malu ucapin itu. Alhamdulillah saya berubah, saya merasa luar biasa, saya bersyukur sama Allah karena Allah masih bisa berikan keselamatan saya sebelum saya meninggal. Mudah-mudahan kamu juga bisa rasainnya keimanan saya. Motivasi dia supaya dia mau ikut. Ini enggak. Kamu sekarang alim ya, masa pakai jilbab begitu? Kenapa kamu pelihara jenggot? Masa azan harus selalu ke masjid? Oh iya ya, udah sini aja sholat sama saya. Kendor, sholat di rumah. Kendor, ganti lagi kembali jilbabnya jilbab gaul dan seterusnya. Ini sampai kapan kita mau tergoda nih kira-kira? Waktu terus berjalan. Ingat, setiap peluang ibadah, Bapak Ibu sekalian, ingat Allah peringatkan Anda dan saya seperti cuma ini, penyampaian. Dan kita yang mengubah diri kita. Tidak mungkin saya mengontrol Anda satu-satu di rumah Anda, atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tangan dari langit. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita penyampaian dan berikan hati nurani untuk bisa menyentuh hati nurani kita agar kita melakukan, ya, mengerjakannya. Harusnya begitu. Jangan pernah malu untuk berubah menjadi orang lebih baik.
Yang malu itu kalau kita jadi orang lebih buruk. Ingat, peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan, wallahi Bapak Ibu sekalian, demi Allah Anda akan sesali nanti. Di hari kiamat nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak puasa Senin itu ya? Nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak sholat tahiyat masjid ya? Saya malah duduk di depan masjid cuma ngobrol-ngobrol. Ya Allah, kenapa dulu saya nggak maksimal bacanya cuma surah pendek ya? Kenapa nggak surah panjang ya? Ini ibadah saja bisa kita sesalin, apalagi kalau dosa, malah lebih parah itu. Menyesalnya luar biasa, tapi nggak ada gunanya. Peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan tidak akan pernah bisa diperbaiki.